Halo teman-teman semua, so welcome back to our online series. Jadi sama-sama pada saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Thank you, Jesus, you are all Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, praise and
diberikan Tuhan. Amin. Kau terus menerima
Shalom teman-teman dan adik-adik semua. Sungguh satu sukacita kita bisa berjumpa kembali di ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami boleh berjumpa kembali dengan keadaan baik, kami sungguh mengucap syukur akan hal itu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menegur kami, menyatakan kesalahan kami, supaya kami bisa kembali berjalan dalam kehendak-Mu, kembali berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau yang harus kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk buka Alkitab kita di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Ayatnya yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Iya, kita barusan membaca satu ayat yang sangat sering kita baca atau sangat sering dibacakan atau sangat sering dikhotbahkan pada saat bulan Desember. Tapi pada saat ini kita akan belajar sesuatu dari kisah ini, teman-teman. Kita akan belajar sesuatu yang dimana kita akan sama-sama melihat bahwa yang pertama adalah ayatnya yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka. Kemudian datanglah seorang malaikat kepada mereka, dan malaikat itu berkata bahwa pada hari ini, perhatikan baik, bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tandanya bahwa mereka akan menemukan bayi ini berbaring di dalam palungan. Dan ayatnya yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Berarti apa yang disampaikan malaikat tadi itu berarti satu kebenaran, karena memang malaikat ini datang daripada Tuhan dan dia menyampaikan satu kebenaran. Dan ketika para gembala itu pergi dan menjumpai seorang bayi yang di dalam palungan, dan itu satu hal yang dimana yang tadinya disampaikan oleh malaikat itu, dan para gembala ini menjumpai bayi itu, menjumpai Yesus ada di dalam palungan, berarti apa yang disampaikan oleh malaikat itu satu kebenaran. Dan begitu pula satu kebenaran yang tidak bisa terbantahkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat kita semua. Dan kita akan melihat satu tantangan bagi kita di tengah-tengah dunia ini pada hari-hari ini, yang dimana teknologi begitu maju, teknologi begitu berkembang dengan luar biasa, teman-teman. Teknologi begitu luar biasa, kita boleh hidup di tengah-tengah perkembangan teknologi yang begitu canggih, yang begitu sangat baik. Tetapi perkembangan teknologi tersebut kita temukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang bertentangan dengan Alkitab, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita akan melihat satu ayat di dalam Matius 2 ayatnya yang ke-11.
Matius pasal 2 ayatnya yang ke-11. Sebelumnya kita lihat dulu ayatnya yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang Majus datang untuk menjumpai Yesus. Ayatnya yang ke-11 kita bisa lihat, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibu Yesus lalu sujud menyembah dia. Kita akan menemukan yang dimana ada gambar-gambar yang menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang Majus menjumpai Yesus di dalam palungan. Padahal Matius menuliskan orang Majus memasuki rumah. Ayat 11 yang tadi kita baca, maka masuklah mereka ke dalam rumah, bukan ke dalam kandang. Berarti orang Majus menjumpai Yesus ketika Yesus ada di dalam rumah, bukan pada saat Yesus lahir di dalam kandang. Tapi ada sebuah gambar yang dimana kita temukan bahwa orang Majus ini datang mempersembahkan persembahan kepada Yesus di dalam kandang pada saat Yesus pertama kali lahir. Berarti gambar ini yang kita lihat bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan tuliskan? Apa yang saya mau sampaikan kepada kita semua di tempat ini? Bahwa kalau kita tidak belajar firman, kalau kita tidak baca Alkitab kita akan gampang ditipu. Kita akan terbawa oleh setiap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan kita akan percaya kepada setiap orang yang mungkin akan datang dan bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan dengan bukti-bukti yang ada yang mungkin masuk akal. Dan mungkin teman-teman akan bilang kepada saya, Kak Eki, hal ini kan tidak berkaitan dengan keselamatan saya. Yang penting saya percaya Yesus. Iya betul. Tapi hal sekecil ini kalau kita tidak perhatikan, bagaimana hal yang lain yang lebih besar daripada ini yang menyangkut dengan keselamatan kita. Seperti yang tadi saya bilang. Kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak belajar akan firman Tuhan. Dan ada orang yang datang dan berkata Yesus itu bukan Tuhan. Dan dia memberitahukan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada. Kita mungkin saja bisa percaya. Kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak belajar Alkitab. Kita harus membaca firman dengan teliti dan dengan hati yang betul-betul lapar, rindu dan haus akan firman itu. Supaya kita bisa menemukan hal-hal yang dimana kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita bisa tolak itu. Kita bisa berkata tidak, ini tidak benar. Karena kehidupan kita harus dibangun di atas satu pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Kembali lagi saya mengajak kita semua, teman-teman, adik-adik yang mendengarkan YouTube ini. Mari saya mendorong kita untuk kita mau dimuridkan. Untuk kita mau ada dalam pembelajaran firman Tuhan. Ada kelas pemuridan yang sudah kita sediakan. Teman-teman boleh, teman-teman harus terlibat dalam kelas ini, dalam kelas pemuridan. Mari saya mengajak kita semua supaya apa? Karena perkembangan yang terjadi begitu luar biasa. Dan pasti ada pergeseran-pergeseran kebenaran yang terjadi. Untuk itu saya mendorong kita, mari kita belajar firman. Mari kita melihat firman dengan teliti. Harus ada yang membimbing kita dan kita harus mau untuk dibimbing. Ketika Tuhan Yesus datang, dia mencari ke-12 murid. Apakah ketika dia mendapatkan 12 murid dan dia mengutus mereka? Tidak.
Murid-murid ada dalam pengajaran dulu, mereka dimuridkan dulu, diajarkan dulu, baru mereka diutus oleh Yesus. Itu satu pola yang dimana kita semua bisa belajar. Bukankah hari-hari ini kita sedang banyak membicarakan tentang amanat agung? Bagaimana amanat agung itu mau kita kerjakan kalau kita sendiri tidak belajar firman Tuhan? Tidak mungkin guru-guru kita di sekolah maupun dosen-dosen kita yang ada di kampus, tidak mungkin mereka berdiri di depan kelas mengajar tanpa mereka melewati satu proses pembelajaran. Mereka harus kuliah dulu untuk menjadi guru atau dosen. Mereka harus melewati proses perkuliahan dulu, proses belajar dulu, supaya mereka bisa menjadi guru. Kita diajarkan firman Tuhan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Tapi kalau kita tidak bisa belajar, kalau kita tidak mau belajar, bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan? Kalau kita sendiri tidak belajar, saya percaya kita akan mudah diombang-ambing oleh setiap pengajaran yang ada. Kalau kita tidak belajar, setiap orang yang berbicara kepada kita, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita akan setuju, kita akan menganggap itu satu kebenaran, padahal melenceng daripada firman. Dan saya berharap kita semua mau bertumbuh di dalam satu pembelajaran yang benar, bertumbuh di dalam firman yang betul-betul kita teliti dengan benar. Karena tidak gampang belajar, teman-teman. Saya mengajak kita semua. Kalau kita mau lihat kehidupan kita bertumbuh, kita mau melihat hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita harus melewati satu proses yang namanya belajar. Meneliti firman Tuhan dengan baik, supaya kita bisa menjadi orang yang berkenan. Sebab dari proses kita belajar itu, kita akan menemukan apa yang Tuhan mau. Kita akan menemukan apa yang harus saya kerjakan sebagai orang percaya. Tapi kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah baca, maka hidup kita pasti akan jauh dari apa yang Tuhan mau. Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan mau yang harus kita kerjakan. Sekali lagi saya mengingatkan kita semua, hati-hati dengan setiap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Itu hal terkecil, salah satu contoh yang saya boleh sampaikan kepada kita pada hari ini. Dan ini menjadi sesuatu yang harus kita sama-sama perhatikan. Ini contoh, ada banyak hal yang akan kita temukan di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu, terakhir, saya mau sampaikan bahwa saya terus mendorong adik-adik semua, teman-teman, untuk mau ada dalam kelas pembelajaran Alkitab kita, dan juga mengikuti setiap kul-kul yang ada, supaya kita mau diajar, dimuridkan, supaya kita bisa sama-sama memuridkan untuk menyelesaikan amanat agung yang sudah Tuhan Yesus sendiri perintahkan untuk kita semua kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Kami telah dibukakan oleh fakta-fakta yang boleh terjadi pada hari-hari ini. Biarlah kami semua sadar Roh Kudus menuntun kami, supaya kami mau punya hati untuk mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk semua anak-anak JC dan Next Gen yang ada. Biarlah Bapa berkati semua, berikan kekuatan, berikan kasih-Mu untuk kami semua, supaya kami mau terus berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.